teman-teman Tionghoa terutama yang di Kelenteng Petak 9, kelenteng tertua di Jakarta, berumur 400 tahun. Itu setiap bulan puasa teman-teman Tionghoa itu memberikan buka puasa gratis. Abah bilang tadi kalau tuh 98 orang Tionghoa diselamatkan pribumi. Sekarang justru enggak. Saya Tionghoa menyelamatkan pribumi. Siapa yang diselamatkan waktu itu, Pak? Sampai saya cari itu orang, Iya. nggak ketemu. Akhirnya awal Januari saya baru ketemu nomor teleponnya. Saya suruh anak buah saya survei. Iya. Orang kantor saya bilang survei dulu, lihat rumahnya bagaimana, intip di situ. Terus saya bilang nggak usah bilang-bilang, lihat ada yang mau jual rumah nggak di daerah situ. Dia ngontrak katanya. Nah, nanti saya mau datang, saya surprise. Ibu Sri Mulyani sama Eko aja udah ada TNI, ada polisi, tetap dijarah massa katanya. Iya. Ini massa ya turun. Kalau nggak turun ini nanti saya naik ke atas katanya. Jangan sampai yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Pemerintah sedang melakukan pemerataan. Yang miskin diangkat menjadi menengah, yang menengah diangkat menjadi kaya. Yang kaya sudah dong, enough is enough, jangan lebih-lebih lagi. Apalagi kalau lu kaya, lu jadi pengusaha hitam, pasti ditebas sama pemerintah Prabowo. Nggak punya duit, jangan nyolong. Kalau lu punya utang, jangan songong. Emang bisa punya utang jadi songong, Bang? Abah. Sri Mulyani kan? Halo, kita ketemu lagi di Penjaga Harapan bersama dengan saya Prita Laura. Nah, saya dalam rangka Imlek ini bisa wawancara seseorang yang sudah lama nih saya bikin bisa wawancara orang ini. Sosok yang satu ini dan akhirnya bisa hadir di studio Penjaga Harapan. Dia adalah Pak Yusuf Hamka yang kita kenal dengan Babah Alun. Halo. Babah Alun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Babah Alun. Ini dalam rangka Imlek. Kita pengen tahu dulu, Bah. Ini kan Imlek deketan sama awal puasa. Kegiatannya Abah di rumah apa? Atau kalau Imlek deketan awal puasa nih ngapain? Jadi kan biasa Imlek tuh ada malam takbirannya lah, malam Imlek sebelum itu. Anggap aja malam takbirannya munggahan, asal makanannya halal gitu. Kita munggahan lah menyambut untuk bulan puasa. Kalau nggak salah 17 malam itu malam Imlek, kalau nggak salah. Terus tanggal 20 baru mulai puasa. Ya itu berkah buat dua-duanya. Oh gitu Ya, aja kan? ya. Jadi Imlek pas habis, teman-teman yang dagang lampion, yang dagang buah-buahan kan ini teman-teman muslim banyakan juga. Ya di gelodok-gelodok itu, walaupun dagangnya di gelodok, itu kalau nggak Hitachi ya muslim. Hitachi tahu nggak? Hitam tapi Cina. Tahu dong. Benar. Jadi itu. Nah, jadi kita jangan melihat Imlek itu tidak membawa manfaat. Imlek itu tentunya membawa manfaat. Bahwa mereka sesuai dengan kepercayaannya suka bagi-bagi angpau. Dan kebenaran teman-teman kita yang termarginal kan biasanya nongkrong di kelenteng-kelenteng. Itu dibagiin angpau semua. Jadi angpaunya double nggak? Karena deket Imlek, deket mulai bulan puasa. Tetapi nanti pasti dapat lagi nanti bulan puasa. Karena sekarang kami sudah mengajarkan kepada teman-teman Tionghoa. Jadi selama ini udah mungkin jalan dari 2018 7 tahun kali ya. Jelang 8 tahun. Teman-teman Tionghoa terutama yang di Kelenteng Petak 9, kelenteng tertua di Jakarta, berumur 400 tahun. Itu setiap bulan puasa teman-teman Tionghoa itu memberikan buka puasa gratis. Jadi untuk 1.000 orang per hari. Dan yang melayani saya minta teman-teman Tionghoa itu. Dan teman-teman Tionghoa ini tauke-tauke semua. Pedagang Tanah Abang, Pasar Jatinegara. Nah, berbaginya di situ ya, Bah ya. Mereka bagi terus. Jadi bajunya temanya apa? Karena kan kalau Ramadan mau bulan puasa itu kan hijau. Sementara Imlek kan biasanya temanya merah. Berarti kalau di Abah Alun keluarganya pakai baju warna apa dong, Mbah? Warna-warni nggak apa-apa. Dekorasi juga warna-warni. Warna-warni hijau merah. Jadi Natalan dong, Mbah. Kalau hijau merah. Jadi yang merah kita ikuti karena ini kan budaya. Terus nanti kalau yang hijau kita juga ikuti. Terus kalau yang lain-lain semua kalau memang ini kita harus hormati pokoknya gitu. Jadi buat saya nih di keluarga saya nih ada yang Buddhis, ada yang Kristen. Anak saya alhamdulillah. Anak saya Muslim. Semua
cuman mantu saya ini unik, dari Nusantara sampai mancanegara. Oh. Satu menantu saya nikah dengan orang asli Lahat, Sumsel. Sumatera Selatan. Ya. Ya. Satu lagi menantu saya yang laki dari Irak. Terus Irak. Jadi mancanegara. Iya. Terus cucu saya mau dibilang Tionghoa atau Lahat atau Irak atau Indonesia. Iya. Ya kan? Jadi kalau saya menganggap cucu saya adalah Indonesia walaupun mantu saya orang Irak. Iya. Karena saya orang Indonesia. Itu gitu. dia. Kebenaran orang tua saya, nenek moyang saya orang Tionghoa. Iya. Tapi saya kan warga negara Indonesia. Kalau darah saya pasti merah putih lah, insya Allah. Iya. Nah, Abah ini yang juga menarik nih, Bah. Abah ini kan juga selama ini aktif bukan hanya sebagai pengusaha, tetapi juga aktif di berbagai gerakan kebangsaan, gerakan budaya Indonesia Tionghoa, begitu ya. Sudah adakah hal yang berubah, sebuah asimilasi gitu dikatakan antara pribumi Indonesia dengan etnis Tionghoa di Indonesia? Jujur ya, asimilasi ini belum terjadi secara tuntas. Belum secara tuntas? Yes. Karena nggak mudah untuk melakukan interaksi satu sama lain. Tapi Abah udah asik banget begitu dengan berbagai, saya ngelihat Instagramnya, sosial media tuh bergabung dengan masyarakat pribumi berbagai kelas. Ini masalah mungkin karakter satu, kedua rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Begitu kita mengikrarkan we are Indonesian, itu nggak boleh ada bahwa hati kita mendua. Begitu kita bilang we are Indonesian, hati kita harus di Indonesia. Kita harus sebagai bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, kita harus berpikir kita lahir di sini, kita hidup di sini, kita dididik di sini, dan kita akan mati di sini. Jadi kalau kita sudah nyatakan itu, bahwa kita menganggap semua masyarakat Indonesia adalah memang bagian dari kita, saudara kita. Kalaupun ada saudara-saudara yang tidak menganggap kita bagian dari Indonesia, kita tunjukkan bahwa kita adalah Indonesia. Dengan apa? Dengan perilaku. Dengan sopan santun, dengan menghormati saudara-saudara kita. Pasti itu akan terjadi. Karena saya aktif di dalam asimilasi dulu, namanya lembaganya Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa, BAKOM PKB, di bawah Depdagri. Saya dari umur 17, itu saya lihat bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bahwa pembauran bangsa, karena pembauran bangsa dulu dicoba dengan ditukar namanya, nama mungkin nama 3 huruf, jadi nama 2 huruf. Jadi lucu-lucu aja, dulu nama saya dulu Abah Yao Cewe, terus pada saatnya saya dinamain Ateng Alun gitu. Ateng saya kan tinggi, nggak pendek. Waktu itu kan Ateng konotasinya pendek. Saya bilang, saya mau pakai Alun aja dah, nama saya kecil. Bodoh amat, nggak pakai nama Indonesia dah, saya bilang gitu. Begitu saya masuk ke Islam, nama saya kan Alun Yosef. Terus Buya Hamka, waktu itu yang Islam. Buya bilang, namamu ganti katanya. Apa? Muhammad Yusuf Hamka saya kasih. Ya udah, blessing, nama bagus saya bilang. Boleh Buya pakai nama Hamka? Boleh katanya, saya izinkan. Gitu. Alhamdulillah karena membawa nama Hamka, saya ngegendong nama Hamka, yang tadinya saya nakal, apa semua segala, karena nama besar ini akhirnya membuat saya jadi berubah kepribadian saya. Jadi ada blessing. Dari nama itu? Dari nama itu, karena saya takut nama itu rusak. Kalau saya nakal kan bisa rusak itu nama. Tapi kalau saya bawa baik, pasti nama itu juga ikut baik. Orang besar yang mempunyai insting indera keenam menurut saya bisa memberikan satu namanya. Nah, saya waktu itu kan bukan siapa-siapa. Tahu-tahu diislamkan, terus dia bilang, kuberikan nama Hamka di belakang namamu. Tugasmu adalah menyebarkan syiar Islam yang sejuk dan mengajak saudara-saudaramu kembali ke agama leluhurnya. Saya bilang maksudnya apa? Dulu orang-orang Tionghoa itu, kata Buya, itu dulu beragama Islam. Di Cina itu semua beragama Islam. Tapi karena komunisme berkuasa hari itu, mereka diberangus semua. Baik Kristen, Islam, semua Buddha diberangus. Semua harus komunis. Jadi makanya kita lihat kan, ada Xinjiang, ada Uighur di situ. Dan kalau kita ke Xinjiang, ke Uighur di sana di Cina itu makanannya Muslim. 100% halal. Gitu. Nah, Bapak Alun, kalau tadi Bapak bilang bahwa asimilasi belum, kenapa Pak? Kelihatannya dari mana? Kan gini,
dua belah pihak selalu mendiskriminasi satu sama lain. Itu masih ada, masih terasa. Kita nggak boleh pungkiri. Oleh sebab itu, mungkin mereka bisa belajar yang baik-baik dari yang senior-senior. Ya kan, cobalah lihat. Saya bukan konglomerat. Kalau orang bilang saya kaya, saya bukan kaya harta. Tapi saya kaya dengan sahabat. Kalau Abah bukan konglomerat, agak susah nih mendefinisikan kita-kita nih di sini. Tapi sebenarnya orang melihat seolah-olah saya kaya. Sebenarnya teman-teman itu sedang dibalikan matanya oleh Allah seolah-olah saya orang kaya gitu. Padahal saya orang biasa saja. Begitu. Jadi sebaiknya apa yang perlu didorong Abah supaya bisa, kita sudah sekian lama merdeka, sudah sekian lama bersama-sama membangun Indonesia, tapi asimilasi itu masih menjadi sesuatu yang masih sporadis begitu. Kita sudah coba segala macam cara dengan menukar nama, ya kan, dari 3 huruf menjadi 2 huruf atau 1 huruf. Itu sudah. Sudah. Iya. Terus kita sudah lakukan kawin campur. Itu sudah. Iya kan? Dan diperbolehkan. Diperbolehkan kawin campur. Terus kita juga sudah ada melakukan pembauran bangsa dengan masuk Islam. Iya. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Iya. Nah, tetapi saya menganggap agama Islam ini bisa membantu mempercepat untuk asimilasi itu. Karena saya kan yang merasakan nih. Iya. Ya. Kenapa? Karena bahasa kita sama dan tidak ada saling curiga. Karena di Islam itu ada satu ayat yang mengatakan sesama Muslim adalah bersaudara. Iya kan? Iya. Nah, begitu teman-teman Tionghoa masuk Muslim sudah dianggap saudara. Walaupun perilakunya belum tentu beres nih. Pelan-pelan beradaptasi karena sudah berasa seiman, mereka bisa seiring berjalan. Nah, tinggal kalau si teman Tionghoanya Muslimnya bagus, alhamdulillah. Kalau nggak bagus, kadang-kala banyak juga Muslim Tionghoa yang brengsek-brengsek. Nah, ini tapi tidak membuat jadi perpecahan. Tetap karena masyarakat Muslim itu lebih banyak permisifnya. Iya. Ya, nah, jadi makanya semua cara sudah dicoba, tetapi menurut saya, kalau itu orang bilang saat ini, menurut keyakinan saya, bahwa program asimilasi ini bisa dipercepat dengan cara bukan islamisasi, dengan cara kalau kawin campur udah, ini jangan secara mungkin sesama agama, tetapi kan yang namanya orang masuk Islam itu nggak bisa dipaksa. Ini hidayah. Ya, mudah-mudahan kita doakan teman-teman yang bukan beragama Islam dapat hidayah sehingga bisa berinteraksi. Sebab budaya Islam ini kan selalu memberikan kesejukan sebenarnya. Islam adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Jadi rahmat untuk semua orang dan alam semesta. Rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Jadi bukan rahmatannya untuk orang muslim. Jadi kalau ada orang muslim yang membenci non muslim, itu berarti Islamnya salah tafsir atau tafsirannya salah. Jadi Abah merasa karena kemudian Abah ini Muslim ini juga menjadi lebih mudahkan Abah untuk asimilasi begitu ya. Betul. Dengan masyarakat pribumi Indonesia. Yang menarik, kita sempat ngobrol kan Abah bilang, dulu waktu 98 kita orang Tionghoa diselamatkan oleh pribumi. Kemarin kerusuhan kemarin kita orang Tionghoa selamatkan pribumi. Itu gimana ceritanya? Itu tuh dari mana itu kok bisa keluar ucapan seperti itu? Itu true story, itu bukan ngarang. Jadi waktu tahun 98 itu banyak saya membantu teman-teman keturunan Tionghoa ngungsi di teman saudara-saudara pribumi dan ngungsi di masjid-masjid. Kita amankan mereka. Jadi banyak yang selamat di sana. Nah, di waktu 2025 Agustus, akhir Agustus itu. Yang kerusuhan kemarin? Iya. Itu coba deh. Tidak ada namanya kebencian terhadap Cindo. Isunya sempat ada. Tapi kan terus teredam dengan saya datang ke Karet Bifak. Coba dilihat. Saya disambut sebagai saudara.
sebagai seorang ayah oleh mereka, dituntun, dipayungin pakai kardus. Begitu saya pulang, dituntun terus digendongin saya naik ojek. Oh ya, Luar Kak biasa Karet nggak? Bivak itu waktu pemakaman, iring-iringan pemakaman Betul. almarhum Afan Arfan. Kurniawan itu Yang banyak itu, ribuan, ratusan ribu sedang marah. ojol sedang Iya. marah. Abah ada di sana? Saya masuk ke jantung orang yang sedang marah. Tapi saya nggak dimarahin tuh. Saya malah disayangin. Disayangnya seperti apa? Saya dituntun, Ah, saya dikasih payungin pakai kardus bekas. iya, Dia nggak mempersiapkan payung. Kalau iya, dia persiapkan payung berarti dia ojek payung. iya. Dia pakai kardus. Mm-mm. Kenapa? Karena dia sayang sama saya. Masyarakat ini kan biasanya kalau lagi liwat di depan kantor, di tempat outlet saya, mereka makan nasi kuning yang saya jual 3.000. Mm-mm, Yang saya beli dari UMKM setempat 10.000. Saya jual 3.000. Mm-mm. Dan saya jual karena saya kan juga maksudnya membantu UMKM, dan juga kalau saya nggak jual, orang yang tidak membutuhkan ikut ngambil. Iya, iya. Tapi kalau saya jual, harga diri orang yang membeli tidak malu kan. Iya, Itu iya, kita menjaga harga dirinya. iya, iya. Gitu. Iya. Jadi waktu Abah datang, itu apa yang terjadi? Mereka langsung mengenali Abah dijaga kah oleh mungkin Ini pengawal atau bagaimana begitu? Waktu itu? saya nggak punya pengawal dari dulu sampai sekarang. Ajudan pun nggak punya. Saya selalu sama supir saya. Pengawal saya mungkin Allah kirim, mungkin ada yang nggak kelihatan kali. Jadi Abah turun dari Saya waktu itu kena gimana macet. ceritanya? Waktu itu saya dari Kuitang mau ke kantor Sunter, ternyata di situ ditutup. Saya bilang, udah deh, ini ditutup karena ada massa di situ. Insting saya mengatakan, ini bahaya sekali. Saya lihat Afan Kurniawan di Giles itu, saya ingat peristiwa Tiananmen. Itu, saya bilang. Iya. Nah, malam itu, malam tanggal 28, saya lihat jam 9 itu, waduh, di Giles. Terus saya ngantuk, saya tidur. Jam 1 kemudian, istrinya Denny Sumargo, itu udah kayak anak saya, Iya. dia nelpon. Jadi saya bangun, saya lihat, miss call nih. Saya telepon, kenapa Pak? Pak, meninggal Pak, katanya. Yang bener loh. Innalillahi, saya bilang, kacau nih, gawat nih. Ya Pak, Denny udah ada di Cipto Pak, katanya. Bapak mau ke sana? Enggak, saya nggak ke sana. Biar Denny aja dulu. Dia bilang, Denny ada bawa uang Pak. Udah, biar Denny dulu. Bagi tugas. Saya besok pagi setelah pemerintah ada perwakilannya datang, saya baru datang. Karena kalau tidak, nanti bisa timbul kecurigaan dari pemerintah. Iya. Ya kan, saya nggak mau. Saya bilang, saya ini kan udah melewati, udah pengalaman yang begini-ginian. Jangan sangka nanti saya ikut bermain. Gitu kan. Iya. Nah, besok pagi saya lihat, Kapolri sudah datang, Gubernur sudah datang. Udah begitu udah datang, pas saya mau ke kantor dulu, tahu-tahu di Bendung saya udah bilang sama supir saya, udah kita ke rumah duka di Jalan Blora. Iya. Benar, saya ngecek rumah dukanya melalui asisten pemerintahan DKI, yaitu kan dia pasti dampingin Pak Gubernur. Saya bilang, gimana Pak, itu teman saya yaitu Pak Sigit. Bilang, Pak Sigit tadi ikut dampingin Bapak. Iya katanya. Di mana? Saya tanya. Di situ di Jalan Blora. Ke Blora aja, di situ pasti ketemu katanya. Saya suruh supir ke Jalan Blora. Terus tahu-tahu sekretaris yang di kantor saya yang di Seri nelpon. Pak, Bapak di mana? Saya mau minta tanda tangan. Ini saya lagi jalan. Kamu di mana? Saya di Sudirman Pak, dekat Semanggi katanya. Ini saya mau ke rumah duka. Mau ke rumah duka apa Pak? Afan. Yang ojol ya Pak? Iya. Pak udah jalan kali Pak. Ini udah rame Pak di sini katanya. Udah 2 kilometer katanya. Yang bener lu. Iya kan. Coba saya cek dulu. Saya cek lagi melalui teman saya yang orang DKI. Oh iya bener Ji, udah jalan katanya. Akhirnya saya bilang sama supir saya, ayo kita jalan. Nah kena macet di depan Le Meridian ya. Iya. Terus akhirnya saya bilang sama supir saya, stop, saya naik ojek aja sebenarnya. Waktu saya mau ke situ, supir saya nangis-nangis, jangan Pak. Abah nggak takut? Ini kan ada isu, siapa tuh kan ada provokator. Tahu Abah Tionghoa dari kalangan Mampu, ini kan isu antar kelas juga, Bah. Iya. Nggak takut? Enggak. Saya berasa gini, selama naiwatul atau niat saya baik, masa sih saya dibalas dengan ketidakbaikan? Pasti Itu kan kebaikan nyampur-nyampur, Bah. Itu iya. kan nggak cuman para pengemudi ojol, tapi juga ada yang mau manfaatkan situasi mungkin. Bisa saja, tetapi karena saya berasa teman-teman ojol ini ikhlas orangnya, dan saya yakin, aku yakin mereka ikhlas, dan mereka tahu kok saya. Selama ini mereka sering makan, saya sering layanin di depan kantor saya. Iya. Masa sih saya bilang saya mau melayani, mereka nggak kasih. Ya alhamdulillah.
Saya supir bilang, "Pak, lapor ibu dong, lapor anak-anak dulu." "Enggak lah, kalau nanti gue udah mati, kenapa-napa di situ, lu lapor sama ibu sama anak-anak, makamkan gue di situ," saya bilang. Waduh. "Dan gue pasti mati syahid," saya bilang. "Saya pasti Begitu? mati syahid." Saya bilang Bahkan begitu. udah sampai siap. Iya, saya Kalau udah siap. Saya udah prepare. hanya Sambil saya baca doa waktu mau berangkat, "Ya Allah, berikan aku kekuatan dan berikan aku kesempatan untuk melayat. Kalaupun aku harus mati, berikanlah aku mati syahid." Itu saya udah bilang. Saya udah minta sama Allah dan saya udah prepare. Iya. Iya kan, saya udah prepare. Jadi begitu saya masuk, nggak bisa, terus saya turun, saya naik ojek. Iya. Begitu saya naik ojek, tukang ojeknya kenal Babalun. "Oh, mau kemana? Mau ke kuburan." "Oke, saya anterin." Begitu saya sampai, itu masa ngegerumun, Babalun, Babalun, ayo." Dituntunin saya di ini. Indah ya. Saya. Asimilasi itu Dan indah. dompet saya di belakang loh sama handphone saya, Iya. nggak hilang sama sekali. Iya kan, orang berjejal-jejal, nggak hilang. Luar biasa nggak ojol begitu. Makanya saya bilang, Iya. itu luar biasa. Dan saya nasihatin dia, inget ya, kita cari nafkah di sini. Jangan sampai diprovokasi. Kalau diprovokasi yang rugi kita. Iya, Ya bah, katanya. Ingat, kita pokoknya serahkan kepada hukum. Terus mereka masih nanya saya, "Bah, kalau hukumnya nggak bisa dipercaya bagaimana?" "Kita doakan supaya bisa dipercaya," saya bilang gitu. Ya, akhirnya waktu saya pulang, Iya. dituntun lagi. Oh ya. Dituntun lagi. Terus mau naik itu ojek lagi, mau cari parkiran saya, itu saya udah sempoyongan tuh, digendongin, dipegangin, digendongin saya naik ojek. Iya. Itu gula darah saya turun, saya belum sarapan pagi-pagi itu. Oh ya, benar-benar diperlakukan dengan sangat baik ke teman-teman ojol Udah pada saat mereka itu sayang ya. seperti seorang kakak atau seorang ayahnya ini saya. Itu keindahannya. Ikhlasan luar biasa. Dan waktu saya pas datang itu, mereka sobek kardus bekas untuk supaya saya nggak kepanasan. Sampai begitunya? Sampai begitunya. Jadi saya cari itu orang, Iya. nggak ketemu. Akhirnya awal Januari saya baru ketemu nomor teleponnya. Saya suruh anak buah saya survei. Iya. Orang kantor saya bilang, survei dulu, lihat rumahnya bagaimana, intip di situ. Terus saya bilang, nggak usah bilang-bilang, lihat ada yang mau jual rumah nggak di daerah situ. Dia ngontrak katanya. Nah, nanti saya mau datang, saya surprise. Begitu saya datang, saya surprise. Saya langsung peluk dia, terus saya lebih miris lagi. Waktu saya lihat istrinya dagang sayur bawang di gang situ, Iya. saya bilang kasihan amat ini orang. Terus saya udah bilang, "Saya kasih kamu kerjaan mau nggak?" "Mau," katanya. Saya nggak bilangin saya mau kasih dia rumah, karena selembar kardus bekas, saya mau kasih dia rumah tapi dia harus cicil dari kerjaan dia. Iya. Saya selalu memberi pancingnya, saya nggak selalu mau kasih ikannya. Kalau ikan saya kasih habis. Kalau saya kasih pancing, dia bisa seumur hidup makainya. Iya. Nah, waktu mau pulang, saya ke rumahnya, masuk rumahnya, begitu saya buka, anaknya tidur langsung di belakang pintu itu. Jadi nggak ada ruang tamu, ruang apa semua. Itu rumah ngontrak deh, 800.000 1 bulan. Saya langsung nyes aja hati saya. Saya bilang sama anak buah saya, segera staf saya itu tolong carikan rumah buat dia. Iya. Dan rumah berapa duit pasarannya di sana? 200-250 juta. Saya bilang, setelah lihat-lihat lokasi si siapa namanya Adrianto, lokasi dia pilih yang mana. Tapi suruh dia kerja di tempat saya, pulangnya dia mau ngojek lagi, dia ngojek. Tapi setiap bulan dia pasti dapat pendapatan tetap gitu. Untuk nyicil rumahnya. Untuk nyicil rumah. Ternyata si Adrianto ini cukup cerdas. Iya. Dia bilang, "Pak, nggak usah ini Pak, rumah yang Bapak pilihin," katanya. Iya. "Saya ada pilihan. Pilihannya apa? Walaupun nggak di jalan besar Pak, dia masuk gang motor muat semua apa, dia ada 3 ruangan Pak." "Kenapa 3 ruangan?" "Yang 2 ruangan saya mau kontrakin Pak. Dapat 1 juta satu kontrakan. Yang satu saya, gede itu rumah, Iya. 2 lantai apa 1 lantai saya nggak tahu, saya lupa. Nah dia pinter, jadi dari situ aja saya bisa dapat 2 juta Pak." Iya. Dari gaji saya separuh saya kasih Bapak, terus dari Gojek saya dapat lagi. Jadi dia tahu dia bisa mempercepat. Jadi saya ketemu orang yang tepat, orang yang ikhlas, saya cari dia. Dia tidak bermimpi kardus bekas itu akan merubah nasib dia. Tidak pernah menghubungi Bapak juga ya? Tidak pernah menghubungi. Saya yang cari-cari dia di podcast mana sampai di IG saya, medsos saya masukin siapa sih. Waktu itu diverifikasi juga, waktu dia tinggalin nomor telepon, saya suruh orang saya cek mana bajunya waktu dia ini, yang mana orangnya sama nggak semua. Begitu udah sama baru kita. Nah terus kemudian setelah 2 minggu setelah ketemu dia,
saya ketemu orang yang nuntunin itu, saya cari juga yang nuntunin, yang Iya, gendongin iya. saya, ketemu semua. Nah mereka, saya bilang mau kerja nggak? Enggak. Dia bilang kakaknya mau nggak dibantuin katanya. Dia bilang kakak dia lulusan SMP. Iya, iya. Oke, kita ada tenaga harian lepas THL mau nggak? Oke, boleh. Saya bilang ya udah kita bantuin, ada yang jadi Iya. OB apa semua. Terus saya bilang ada yang sarjana. Yang sarjana saya bilang kalau nggak salah namanya si Jaka. Jaka dia yang goncengin saya itu, yang itu goncengin saya. Saya bilang kamu sarjana, kamu mau kerja? Iya Pak, mau kerja. Gini, lu ngojek dulu. Kalau lu udah bosan ngojek, baru lu kerja. Dan lu kerja di jam kerja, lu nggak boleh ngojek. Setelah jam kerja atau sebelum jam kerja silakan, saya bilang gitu. Iya. Titip kakak saya aja Pak, nih nggak ada kerjaan Pak, udah Jadi tua. dari gitu. peristiwa itu kemudian banyak ya Banyak dampak-dampak lainnya ya, dampak positif. bawa kebaikan buat yang lain. Alhamdulillah. Makanya kebaikan sekecil apapun bukan tidak ada gunanya. Ada gunanya, dan ini satu contoh nyata. Iya. Dan ternyata saya mendapatkan orang-orang jujur, orang-orang Yang amanah, tulus. orang-orang ikhlas. Iya kan? Ikhlas Cari orang membantu. pintar Iya. di Republik ini banyak. Iya. Iya kan? Yang tulus Tapi ikhlas. orang jujur langka. Iya. Iya kan? Satu lagi nih mengenai peristiwa itu. Abah bilang tadi kalau tuh 98 orang Tionghoa diselamatkan pribumi. Sekarang justru enggak. Saya Tionghoa menyelamatkan pribumi. Siapa yang diselamatkan waktu itu, Pak? Seorang anggota DPR, seorang selebritis yang bernama Uya Kuya. Gimana cerita penyelamatannya? Jadi gini, Kan rumahnya digerebek waktu itu. rumahnya dijarah. Dijarah. Pada Jadi saat sempat itu dijarah. tanggal 29 kan saya ke pemakaman Afan. Iya. 28 Afan kena kegiles, Iya. kendaraan rantis. 29 saya ke pemakaman. 30 itu rumah teman-teman kita, ada yang di utara udah dijarah. 30 malam jam 10 rumah Uya dijarah, rumah Eko dijarah. Terus saya udah tidur, saya nggak tahu. 31 pagi jam 1 rupanya ada telepon miss call. Saya baru lihatnya jam 3. Saya lihat ada 20 miss call dari Uya. What's wrong gitu di otak saya. Kenapa ya? Kok kayaknya nggak pernah Uya nih sampai 20 kali. Saya kan cukup dekat sama Uya. Terus saya mau sholat tahajud pagi itu. Saya bilang, saya coba telepon dulu dah. Saya bilang, kalau saya tahajud dulu mungkin ceritanya lain kan. Saya telepon, Mas Uya. Nelfon saya, iya Pak Yusuf, rumah saya udah dijarah Pak Yusuf. Saya bilang, innalillahi. Saya bilang, terus Mas Uya di mana? Nggak kenapa-napa kan? Enggak Pak Yusuf. Ibu bagaimana? Ibunya ibunda maksudnya. Aman Pak Yusuf, udah keburu keluar. Istri ada, semua aman. Jadi Mas Uya di mana sekarang? Saya di apartemen katanya. Iya. Ini di bawah apartemen juga orang teriak-teriak, masa banyak nih nyari-nyari saya. Terus, waduh Mas Uya harus lapor polisi sama TNI Iya. supaya bisa bantuin Mas Uya. Wah, nggak bisa Pak Yusuf. Kenapa? Ibu Sri Mulyani sama Eko aja udah ada TNI, ada polisi, tetap dijarah masa katanya. Iya. Ini masa Uya turun. Kalau nggak turun ini nanti saya naik ke atas katanya. Dia bilang gitu. Jadi Uya sampai, gimana ya Pak Yusuf? Dia nggak enak kali mau minta tolong sama saya, nggak enak. Iya. Cuman saya dalam hati kata, TNI nggak bisa, polisi nggak bisa, apa saya bisa gitu ya. Iya. Tapi saya cobain aja lah, karena saya berasa, dulu 98 saya sering minta sama teman-teman pribumi, nolongin teman-teman yang Tionghoa ini, selamatkan. Ini kok ada teman yang pribumi asli, Anggota DPR pula. anggota DPR dan teman saya pula, Iya. kok saya nggak coba bantu gitu ya. Iya. Coba deh saya bantu. Saya antara ragu apakah Mas Uya mau minta bantu sama saya, tapi karena subuh jam 3 nggak enak kali ya. Iya. Saya yang melontarkan akhirnya, Mas Uya mau saya jemput dari sana. Pak Yusuf bisa, katanya dia tanya begitu. Iya. Saya bilang, bismillah Mas Uya, saya bisa, asal Mas Uya percaya. Iya. Saya bukan TNI, saya bukan polisi, saya nggak punya senjata apa-apa loh. Saya bilang, saya cuma punya senjata bahwa saya ikhlas, saya baik. Saya nggak ada macam-macam sama semua orang, saya ingin berbuat baik. Terus dia tanya istrinya, Astrid, dia panggil Astrid kan. Iya. Ini Pak Yusuf mau jemput bagaimana? Oh iya udah, kata Astrid gitu. Terus saya belum bilang nyonya tuh hari itu. Ya udah Pak Yusuf jemput. Oh ya udah, Mas Uya bentar ya, saya cuci muka dulu gitu. Iya. Saya tutup telepon, saya bangunin nyonya saya. Mah, saya mau pergi. Mau pergi kemana? Kan supir nggak ada, udah pulang. Katanya supir saya kan tinggal di Bogor. Iya.
Apa-apa gue nyupir sendiri. Mau kemana lu? Orang lagi pada rusuh begini, orang pada Jadi ngumpet nyupir di rumah. sendiri? Iya. Terus saya bilang, Mas Uya, kenapa dia? Itu di bawah apartemennya banyak massa. Iya. Saya mau jemput dia. Orang lagi begini lu ikut-ikut kerusuhan. Udah lama dulu teman-teman Tionghoa banyak ditolong sama teman-teman pribumi. Ini teman pribumi lagi butuh kita. Masa sih kita ini urusan kemanusiaan mah. Istri saya bilang apa? Emang dasar lu gak bisa dibilangin, terserah lu lah katanya. Ya udah saya terus bilang sama istri saya, Bismillah mah doain aja ya. Ya udah dah pokoknya. Selamat ya, hati-hati katanya. Udah. Saya jalan, saya pakai celana pendek, saya pakai kaos, ya, pakai sendal apa sepatu dah saya Itu lupa. berarti jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi nyetir sendiri. Nyetir sendiri. Gak ada yang nemenin. Enggak ada. Anak apapun. Enggak ada. Orang security di rumah. Enggak ada. Semua security di rumah aja. Saya jalan aja. Saya keluar Sendiri Bismillah. aja. Sendiri. Itu Saya kan bawa. pasti itu saat-saat itu mencekam sekali kan. Jakarta kayak kota mati. Tidak ada mobil jalan-jalan. Tidak ada motor pun tidak ada. Termasuk Gojek nggak ada yang keluar. Dan ini orang itu pada diam di rumah karena takut keluar. Abah Alun malah nyetir sendiri Jadi tengah malam. Ya maksudnya pagi-pagi buta. Malah menyamperi tempat yang dimana masa berkerumun. Betul. Saya dengan mengucap. Saya biasa tuh pakai doa yang paling sakti di agama saya, Islam. Saya baca Al-Fatihah dalam perjalanan, saya baca terus. Begitu sampai saya di dekat apartemennya Mas Uya, itu masa masih ngumpul, ada 50-60 orang. Saya buka kaca, saya baik-baik. Assalamualaikum, permisi. Oh, Bapak Alun katanya. Kasih liwat. Orang bilang, mereka begitu? Iya. Ada yang salaman sebelah. Tidak ada yang misalnya mencoba untuk mengambil manfaat seperti itu, tidak ada? Tidak ada. Makanya saya bilang, once you love them, they will love you more. Itu aja kuncinya. Itu energi yang gak bisa Ya kan saya bilang, janganlah selalu pakai pagar tembok tinggi-tinggi. Lebih baik kalian pakai pagar mangkok. Di mana ada saudara kita di sekitar situ kelaparan, kasih mangkokmu, kasih makan. Dia akan ingat kebaikanmu, dia akan jaga semua kesulitanmu, dia akan bantu dan dia akan menjaga menjadi temboknya. Pagar mangkok lebih ampuh dibanding pagar tembok. Yes. Wow. Abah, ini lagi nih soal yang lagi seru nih sekarang ya Bah ya. Ini kan saat ini ya menjelang Imlek ini ada isu juga yang lagi hangat di kalangan pengusaha Tionghoa. Pengusaha Tionghoa nih pada merasa kayak di pemerintahan ini takut nih berusaha nih gitu ya. Karena banyak diganggu, terus kemudian ada izin-izin yang dicabut seperti itu. Dan kemudian ya akhirnya kemudian banyak uangnya disimpan aja lah. Gak usah berusaha lah karena takut berusaha di pemerintahan saat ini. Gimana sih Bah sebenarnya? Kalau Abah sendiri melihat, Abah kan pengusaha Tionghoa. Abah melihatnya seperti apa? Itu ketakutan yang dijawabnya seperti apa? Itu betul. Sepertinya kalau menurut saya fine-fine aja karena gini. Kalau mereka pengusaha hitam, pasti mereka ketar-ketir. Kalau kalian kerja benar, kalian nggak pernah takut kayak saya. Saya kemarin kan ada yang fitnah saya. Ini contoh kasus ini true story. Sampai digadukan saya di Kejaksaan Agung. Katanya saya melakukan manipulasi, korupsi, apa segala macam lah. Diperiksa lah, disidik 11 Juli kemarin. Disidik sama Kejaksaan Agung. Tapi saya tetap percaya. Aparat hukum itu tidak akan semena-mena, terutama Kejaksaan Agung. Kita lihat prestasinya kan luar biasa. Setelah 3 bulan diadakan pemeriksaan, ternyata tidak ada apa-apa tuh. Dari penyelidikan, tidak apa-apa, tidak berlanjut lagi. Berarti apa? Jampitsusnya amanah, Jaksa Agungnya amanah. Hukum di bawah Pak Prabowo pasti menjirat orang yang salah. Memberikan kesempatan orang yang kerja baik, yang benar. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Yang takut pasti karena ada salahnya. Pasti pengusaha hitam. Kalau pengusaha yang putih-putih kerja aja. Pemerintah memberikan kesempatan yang sama. Cuman pemerintah concern kepada kesenjangan. Nah, ini kita harus akui bahwa terjadi kesenjangan yang akan membahayakan negeri kita. Jangan sampai yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Pemerintah sedang melakukan pemerataan. Yang miskin diangkat menjadi menengah, yang menengah diangkat menjadi kaya. Yang kaya sudah dong, enough is enough, jangan lebih-lebih lagi.
Apalagi kalau lu kaya, lu jadi pengusaha hitam, Iya, pasti ditebas sama pemerintah Prabowo. itu yang menurut Iya. Abah terjadi sekarang. Iya, kalau yang kerja putih-putih mah aman. Tapi kalau yang hitam-hitam atau abu-abu pasti ditebas, digiles sama Pak Sampai Prabowo. kan ada isunya gini, Bah. Sampai kata di isunya ganti pemain nih. 9 naga diganti 9 haji. Menurut Abah gimana? Nggak benar, nggak benar. Nggak benar. Nggak, bohong itu. Jadi Kalau Abah, naga pun nggak ada kok. Abah soalnya Abah masuk 9 naga nggak? Karena Abah bisa jadi 9 Saya naga, 9 bisa 9 haji cacing. juga. Cacing saya bagaimana orang. Dan itu istilah konotasi naga itu orang yang dilontarkan oleh seorang preman yang dulu namanya Anton Medan. Iya kan, ini yang salah kaprah. Semua orang-orang yang penjudi-penjudi dibilang 9 naga. Nah, penjudi-penjudi itu maksudnya itu dulu orang-orang Cina kebanyakan, Iya, Cindo. Jadi sehingga pengusaha-pengusaha yang gede-gede itu dianggap Cindo-Cindo yang naga-naga itu. Ini salah kaprah. Jadi kalau kita mau membenci orang, kita nggak boleh melihat sukunya, tidak boleh melihat agamanya, lihat perbuatannya. Coba kita bicara. Anthony Salim, dia punya Indofood. Iya. Jutaan lapangan pekerjaan dia berikan kepada orang kita, Iya. orang Muslim terutama. Ya, terus beberapa konglomerat lain itu semua. Mereka kan punya pabrik, punya apa, memberikan lapangan pekerjaan, Iya. memberikan devisa. Iya. Jadi kalau kita membenci mereka karena sukunya, karena agamanya, karena juga iri karena dia kaya, ini salah kaprah. Nah, kebenaran Pak Prabowo ini kan bekas pengusaha. Dia tahu, jadi dia pilih-pilih. Bahkan mereka dipanggil bukan mau dikasih proyek, mereka dibilangin enough ya, jangan kerja hitam, kerja putih. Itu kalau nggak salah saya dengar gitu, Pak Prabowo bilang, kalau kerja hitam walaupun kalian kenal saya tetap sikat habis. Itu message-nya jelas, clear. Jadi yang kerja baik-baik, kerja putih baik-baik, udah tenang aja. Ya, hukum akan berlaku adil, nggak akan dikriminalisasi, terutama polisi, Kejaksaan Agung, TNI sekarang kompak. Jadi nggak usah khawatir, apalagi kejaksaan. Wah, Kejaksaan Agung dengan di bawah Jaksa Agung dan Jampitsus, Jam Intelnya, Jam Datunnya profesional. Kami sering berinteraksi, kita dipanggil kadang-kala karena kita kan ada kerjasama sama BUMN. Panggil Jam Datun, panggil Jam Intel. Jam Intel kan membantu kita dalam pembebasan tanah. Jadi pembebasan tanah jalan tol ini dilakukan oleh negara. Jadi kenapa dilakukan oleh negara? Karena PSN, yaitu tim pembebasan tanah dari Dirjen Bina Marga PU, Kementerian PU, terus Kepala Kantor BPN, terus pendampingnya Jam Intel. Ya. Setelah mereka rampung, verifikasi, kita bayar. Kalau pakai duit APBN, negara yang bayar. Nah, kami mengerjakan proyek ini, tidak ada duit APBN. Jadi kami, setelah mereka bilang bayar, kita bayar. Kalau mereka belum bilang bayar, kita nggak boleh bayar. Dan di situ tidak boleh konflik of interest. Saya tidak boleh kenal yang punya tanah, dan yang punya tanah tidak boleh berhubungan sama saya kalaupun kenal. Jadi semua itu putus hubungan, dan saya tidak mau ada interaksi. Kan bisa aja yang kenal hubungin saya, tolong dong tambahin harga tanah gue. Saya bilang ini keputusan dari TPT, tim pembebasan tanah. Jadi lu jangan coba pengaruhin gue. Ntar kalau dapat gue cashback deh atau apa. Jangan, saya bilang. Saya nggak mau begitu-gituan. Sebab karena bisa berdampak kepada kecurangan dan korupsi kalau itu terjadi. Makanya saya alhamdulillah kemarin saya diverifikasi, kalau orang bilang diselidiki, diperiksa. Buat saya diverifikasi, audit dari negara buat perusahaan kami, dan ternyata kami kerja on the right track sesuai SOP semua. Kalau Abah nih misalnya bisa kasih pesan dengan para pengusaha Tionghoa, apa pesannya nih, Bah? Menurut saya, pesan saya, teman-teman, saudaraku, teman-teman Tionghoa pengusaha, kerjalah yang baik untuk negeri. Yang pengusaha-pengusaha hitam atau abu-abu, enough is enough. Negeri sedang membutuhkan anggaran besar untuk mensejahterakan saudara-saudara kita yang lain yang termarginalkan. Kita dukung pemerintahan Pak Prabowo karena begitu mulia Pak Prabowo mengadakan MBG, terus Koperasi Merah Putih, terus Sekolah Rakyat, dan saya tahu cita-cita beliau, saya kenal beliau dari tahun 90-an, dia selalu ingin bekerja untuk Merah Putih dan untuk rakyat. Jadi kalau kemarin ada orang salah paham dengan katanya Pak Prabowo negeri sendiri nggak dibantu, tapi negeri luar dibantu $1 miliar. 1,7 triliun. Ini dengan bergabung dalam Board of Peace. Yes, ya kan saya udah bilang dari awal.
kita sudah coba dengan perang dengan Israel, terus saudara teman-teman kita ya orang-orang negara-negara lain dengan Israel sudah coba pakai intifada, timpuk-timpukin, sudah pakai coba demonstrasi, sudah pakai diplomasi. Cuman yang ada belum adalah strategi. Nah, Pak Prabowo ini menerapkan strategi yang kita nggak tahu, strategi seorang bekas Pangkostrat. Pangkostrat itu Panglima Komando Cadangan Strategis. Strategi. Jadi beliau sedang memainkan strateginya yang strategis. Jadi cuma beliau dan orang-orang tertentu yang tahu. Dan beliau bekas Danjen Kopassus. Nah, saya lihat kemarin semua ada kontroversi. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan berpikir uang yang $1 miliar atau ekuivalen 17 triliun itu buat iuran. Padahal itu buat membangun kembali Gaza. Dan itu pun belum diberikan. Ini sepakat dulu. Ini kan baru kerangkanya dulu. Nah, saya melihat Pak Prabowo ini ada main strategi dengan cantik. Karena di satu sisi kita keluar dari G20, kita bergabung di BRICS ya, kalau nggak salah. Tapi yang satu sisi kita ikut di BOP. Jadi dua-dua di entertain. Cina di entertain, Amerika di entertain. Karena Pak Prabowo kan prinsipnya selalu merangkul. Itulah dia sebenarnya mengejawantahkan dari politik bebas dan aktif. Menurut Abah. Jadi semuanya dia ikut gitu. Jadi sebagai warga negara setelah dijelaskan hari itu, semua ulama dan umaro sepakat memahami, memaklumi, bahkan mendorong presiden untuk lebih cepat memerdekakan Palestina dengan strateginya. Memerdekakan Palestina, tetapi memang di situ ada bahwa memerdekakan Palestina bukan berarti harus memusnahkan Israel. Ini kan jelas. Jadi nggak boleh yang satu diinjak, yang satu diangkat. Semua dua-duanya diangkat dengan baik. Nah, ini baru perdamaian bisa tercipta. Saya pikir that makes sense. Sebab kalau ada dua orang berantem, yang satu kita bela, yang satu kita marahin, pasti ini nggak puas. Tapi kalau dua-duanya kita marahin atau dua-duanya kita bela, pasti puas. Aduh, kalau bicara sama Abah Halo nih, kayaknya nggak habis-habis ini waktu ini nggak berasa. Dan saya bilang terakhir waktu itu, sebagai warga negara yang baik, umat beragama yang baik, harus samina wa atona. Dengar dan patuhi. Itu kan sudah ada. Sebagai seorang muslim itu kan ada ayatnya. Nah itu dia. Aku pengen Abah bisa nggak? Abah ini kan banyak ya, kalau di Instagramnya juga ada kata-kata yang bisa menjadi inspirasi. Nah Abah bisa nggak sebagai penutup ini memberikan sebuah kata-kata inspirasi buat kita yang saat ini ya merayakan Imlek terus kemudian memasuki masa Ramadan. Gini, rayakan Imlek dengan sederhana dan sukacita. Tapi jangan lupa tetap selalu berbuat baik dengan bersedekah kepada saudara-saudara kita yang termarginalkan. Terus kepada saudara-saudara muslim yang akan merayakan puasa, ya, rayakan puasa juga dengan sederhana, jangan hanya memindahkan waktu makan. Ya, jangan lupa di bulan puasa itu kita umat Islam sangat percaya setan-setan ditarik ke langit, dibelenggu oleh Tuhan, terus pahala-pahala disebarkan dari langit. Nah, itulah kita cari pahala yang baik. Insya Allah kita doakan negeri ini. Pasti negeri yang gemari Palo Jinawi ini akan makmur di bawah pemimpinan Presiden Prabowo. Amin, amin Pak. Dan satu lagi buat anak-anak muda. Apa Pak? Kan anak-anak muda sekarang kalau sedikit-sedikit dapat tekanan, ngamuk, frustasi. Kasih prinsip-prinsip hidup lah sedikit buat kami anak-anak muda. Make the pressure to be your pleasure. Jadi buatlah tekanan-tekanan itu menjadi hiburan. Pasti kau akan bisa lewatin semua. Jadi anggap itu sebagai sebuah tantangan yang kemudian harus ditaklukkan. Jadi hiburan, ditaklukkan. Jadi kayak main catur. Pionnya kena, kudanya kena. Kita bersekak ster gitu kan. Nah Abah nih, sebagai penutup ya Abah ya, kita udah banyak ngobrol-ngobrol dengan seorang Abah Halun ini. Ngobrol seperti dengan pengusaha, ada ulamanya, ada pemikir kebangsaan, ada juga tadi bicara soal diplomat, bagaimana diplomasi Indonesia begitu ya, banyak banget sisinya. Ada juga soal kemanusiaan, tapi juga ini yang menarik. Dari Instagramnya Abah Halun, tulisannya begini,
banyak duit jangan sombong, nggak banyak duit Jangan bohong. jangan bohong, nggak Nggak punya duit jangan nyolong, Kalau lu punya utang jangan songong. Emang bisa punya utang jadi songong bang? Gitu lah. Abah. Sri Mulyani kan? Aduh. Oke. Sri Mulyani itu negara ada utang saya, sudah diakui Pak Mahfud sudah suruh bayar. Dia nggak mau bayar, dia songong, dia fitnah saya malah. Seolah-olah saya yang punya utang kepada negara, dia fitnah. Begitu ya. Iya, tapi saya untung dibela Pak Mahfud MD. Iya. Bukan Yusuf Hamka yang punya utang, negara punya utang sama Yusuf Hamka. Sampai sekarang. Begitu. Tidak ada disinggung-singgung, boro-boro dibayar. Nanyain aja enggak. Oh begitu ya Bah. Zolim nggak itu? Nah, kalau punya utang nggak bayar zolim loh. tapi ngomong-ngomong ini sebelum penutup, ini kakinya Abah kan nyelonjor. Kok sepatunya bolong sih Bah? Ini sepatu favorit apa gimana sih Bah? Ini bukan favorit, saya nih udah pakai. Abah kan bisa beli sepatu banyak. Kenapa dipakainya kok yang masih bolong gini sih Bah? Ini sepatu saya. Ini mah bolong nih. Ini bekas dijahit. Lihat nggak bekas dijahit? Ini udah bekas dijahit. Iya, kan? Ini bolong. Ini bolong. Habis gimana? Ya pakai aja. Toh pakai sepatu bolong kan bukan berarti gengsi saya turun kan? Kan nggak mungkin nggak bisa beli sepatu baru kan? Saya sepatu banyak bisa beli kan. Lah terus kenapa pakai yang bolong? Udah nyaman satu, kedua kan nggak juga merusak reputasi saya kan dengan bolong. Yang penting otaknya nggak bolong kan. Sepatu boleh bolong, kantong jangan bolong, otak jangan bolong. Itu dia. Inilah Abah Alun, Pak Yusuf Hamka dengan berbagai cerita yang menarik. Yang jelas sepatunya bolong waktu datang ke sini begitu ya. Tapi yang jelas tidak ada otak yang bolong, tidak ada hati yang bolong, dan tidak ada kantong yang bolong. Tidak ada kantong yang bolong. Ini saya jahit 50.000 ini di Plaza Indonesia. Terus ini saya pikir sayang juga dibuang, masih enak, yang lain kan masih bagus. Iya, bolongnya dua loh tuh, Abah. Ini yang kanan bolong, kiri bolong. Iya. Ini saya bilang ya sudahlah, ini juga dijahit lagi, kasih 50.000 kan bisa pakai lagi. Ini bukan pelit loh, ini bukan pelit. Ini bukan pelit. Ini bukan pelit, tapi ini habit. Habit Jadi dari? Habit saya begitu. Buat apa saya pakai bagus-bagus, mendingan uangnya saya kasih teman-teman yang termarginalkan. Sayanya tuh nggak merusak saya, kenyamanan saya. Nikmat-nikmat aja, fine-fine aja. Iya kan? Sebab saya kasih sepatu bekas ke orang juga orang belum tentu mau. Saya buang juga sayang. Bukan pelit ini. Saya beli ya bisa. Ya udah, enjoy the moment. Thank you Abah. Terima kasih banyak Abah. Selamat merayakan Imlek. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih banyak. Terima kasih Abah. Waalaikumsalam Abah.